Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman dan para siswa, ketemu lagi dengan saya di channel ini dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk para siswa kelas 8. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai bab 1, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu kita akan membahas menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini bab 2 untuk para siswa kelas 8 pada pertemuan pertama kali ini. Sebelum melanjutkan videonya dan kepada teman-teman dan para siswa yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, dan para siswa mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menunggu yang lainnya yang belum, selalu ditunggu, dan yang sudah, terima kasih, dan menjadi semangat saya untuk melanjutkan video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan channel saya atas dukungan teman-teman dan para siswa bisa berkembang ke depannya. Marilah kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A, latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi suatu negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar suatu negara. Namanya saja Undang-Undang Dasar, maka disebut hukum dasar suatu negara. Jika kita lihat terkait perkembangan negara-negara di dunia, khususnya negara kerajaan, awal lahirnya Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu umumnya berkuasa dengan sewenang-wenang. Jadi Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini awal mulanya lahir untuk membatasi kekuasaan raja, bahwa di dalam negara kerajaan yang bentuk pemerintahannya atau bentuk negaranya kerajaan, zaman dulu raja-raja itu berkuasa sewenang-wenang dan absolut sehingga menindas rakyatnya. Maka kemudian muncullah Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi awalnya Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar atau konstitusi diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa atau pemerintah atau raja pada saat itu. Jadi Undang-Undang Dasar atau konstitusi diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa atau pemerintah untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jadi ada dua pihak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pertama adalah untuk mengatur pemerintah atau penguasa,
Yang kedua, untuk mengatur rakyatnya atau yang diperintah. Nah, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi juga diperlukan untuk mengatur jalannya kegiatan pemerintahan. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama, kemudian menurut pendapat Bryce, seperti dikutip dari blogspot aritonang.blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Jadi kehendak para warga negaranya. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Ini menurut Bryce. Kenapa suatu negara perlu undang-undang dasar? Berdasarkan pendapat Bryce tadi, motivasi adanya undang-undang dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, bangsa Indonesia, kita ingat semuanya, memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sehari setelah itu, para pembentuk negara berkehendak dibentuknya Undang-Undang Dasar. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara, maka diharapkan akan terjadi suatu kepastian hukum tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Dengan terwujudnya suatu ketatanegaraan yang pasti atau ada kepastian hukum dan stabilitas nasional yang baik, maka diharapkan akan memberikan makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kenapa butuh Undang-Undang Dasar 45? Supaya ada kepastian hukum dan stabilitas nasional yang baik. Berikutnya. Nah, jadi dengan pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan. Pertama, awal lahirnya Undang-Undang Dasar adalah dibuat untuk membatasi kekuasaan raja, di mana untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa atau raja pada saat itu untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Jadi ada dua pihak, tadi sudah dikatakan ada penguasa dan ada rakyat. Mengatur penguasa dan mengatur rakyat. Penguasa sebagai pemerintah atau yang memerintah, rakyat sebagai yang diperintah. 2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penindasan oleh siapa?
oleh penguasa atau pemerintah atau raja pada saat itu. Kepada siapa? Kepada rakyatnya atau yang diperintah, dan itu melanggar hak asasi manusia. Nomor 3, latar belakang pembuatan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama, sejarah yang dialami bangsa tersebut. Yang B, cara memperoleh kemerdekaan. Yang C, situasi serta kondisi pada saat menjelang kemerdekaan. Kemudian yang keempat, motivasi pendiri negara dalam membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah diharapkan adanya kepastian hukum tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan tadi. Kemudian bagian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Kalau tadi latar belakangnya yang A, sekarang UUD 45 sebagai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dijadikan sebagai hukum dasar negara. Ingat-ingat, sekali lagi UUD 1945 disahkan oleh PPKI. PPKI itu kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar kemudian dijadikan sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 digunakan untuk mengatur jalannya pemerintah negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan salah satu hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, negara Indonesia menggunakan hukum dasar tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Jadi ingat-ingat, hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi. Konvensi itu kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Ini contoh saja. Jadi biasanya setiap tanggal 16 Agustus itu Presiden pidato di depan DPR sehari sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini namanya konvensi. Tidak tertulis, tapi biasa dilaksanakan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Namun, negara kita menganut prinsip bahwa suatu konvensi tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konvensi itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Karena konvensi adalah merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Ingat ya, sekali lagi, konvensi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tidak boleh bertentangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Nah, kemarin di bab 1 sudah disampaikan
Ya, jadi ada 7 macam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan kedudukannya yang paling tinggi dari 7 macam peraturan perundang-undangan itu. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Nah, setelah kita mengkaji kedudukan UUD Negara RI tahun 1945, selanjutnya marilah pahami keseluruhan naskahnya yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya sesuai dengan pasal 2 aturan tambahan. Baik, kita lihat. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada pembukaan, ada pasal-pasal. Nah, itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Saya yakin para siswa sudah paham dan sudah sering membaca. Bahkan setiap hari Senin dibaca dalam upacara bendera pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Kemudian yang kedua, pasal-pasal terdiri dari, perhatikan ini karena Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Diperhatikan ini, sebelum diubah itu maksudnya sebelum diamandemen. Jadi sebelum diubah terdiri dari 16 bab. Setelah diubah menjadi 21 bab. Kemudian yang berikutnya, sebelum diubah terdiri dari 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Berikutnya, sebelum diubah terdiri dari 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Berikutnya, sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan berikutnya, 2 ayat aturan tambahan diubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Jadi ini perubahan-perubahan pasal setelah amandemen dan sebelum amandemen. Kita tahu semua bahwa Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang sudah diamandemen 4 kali. Nah, perubahan-perubahan ini bisa dilihat di sini. Ini yang pasal-pasal. Kalau kita perhatikan di dalam pembukaan terdiri dari 4 alinea itu tidak ada perubahan. Jadi pembukaan itu tidak diubah. Yang diubah adalah yang pasal-pasalnya itu. Perubahannya bisa diperhatikan itu. Nah, kesimpulannya sekarang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan salah satu hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, negara Indonesia menggunakan hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi tadi itu, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sebagai hukum dasar, yang kedua,
kesimpulan yang kedua, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, negara kita menggunakan konvensi. Konvensi itu tadi sudah jelas, hukum dasar tidak tertulis sebagai salah satu hukum dasar negara. Namun, negara kita menganut prinsip bahwa suatu konvensi tidak dibenarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Nah, itu saja teman-teman dan para siswa untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu para siswa dalam pembelajaran daring dan untuk menambah referensi khususnya mata pelajaran PPKN untuk kelas 8. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.